hidayah yang paling hebat dari semua itu hidayah sebenarnya hidayah ngaji. Hidayah ngaji, sebab hidayah ngaji mah nanti bakal narik-narik hidayah sholat, hidayah puasa, hidayah sedekah, dan seluruh amaliyah-amaliyah yang lain itu bakal ketarik dengan sababiyah ngaji. Udah ngaji doang. Nah, terus ngaji itu, kita sekarang ngaji itu Pak, ngaji itu nojos itu lakon kesalahan kita yang panjang itu. Ini sekarang nih kita ngaji, ngaji itu kesalahan kita yang kemarin sampai minggu yang kemarin tah. Malam Kamis kemarin ngaji nggak? Ngaji. Eta seminggu red kehapus dengan ngajinya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'al qaum kalama habibin qalu ya habib inna haula'i rusul sadduka ini abaika. Maka semangsa-mangsa ngarungu sapa kaum kalama habib ing kalam ki habib. Qalu maka ngucap ya kaum kabeh ya habib wa habib inna haula'i rusul ing satuna samudayana ikilah pirang-pirang utusan sadduka iku wis nyegah ya haula'i rusul kaing sirah andini abaika saking agama pirang-pirang bapa moyang sirah. Pagi maka berbalik sirah andini rusuli saking agama pirang-pirang utusan. Wa illa ay wa illam tarji andini rusul wa illa ay wa illam tarji andini rusul naqtuluka bakal ngabunuh ingsun sadaya ka ing sirah biasadil azabi kelawan leuwih sangat-sangat tersiksa. Qala Habib. Jadi sedikit melanjutkan kisah Habibun Najjar. Setelahnya mengakui tentang keimanannya kepada Allah, yakni iman kepada agama yang dibawa oleh 3 utusan yang diutus oleh Kanjeng Nabi Isa di hadapan Raja Antioquia berikut kaum masyarakat Antioquia ini. Setelah mengaku ini makin menjadi-jadi. Kata Habibun Najjar, saya bakal tetap berpegang teguh kepada agama yang saya anut. Saya tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, dan saya bakal ikuti 3 utusannya ini sampai akhir hayat saya. Dan tidak bisa diganggu-gugat siapapun. Andai kata saya mati dalam mengemban agama ini, tetap saya bakal menjaga agama ini sampai akhir hayat saya. Ketika ngomong begitu, Raja Antioquia semakin marah, masyarakat juga semakin geram. Falamma sami'al qaum kalama Habib, maka pada saat masyarakat kaum Antioquia mendengar kalam Ki Habib ngomong bahwa tetap bakal berpegang teguh kepada agama yang dibawa oleh 3 utusan tersebut, pokoknya mas saya nggak bakal kegomeng-gomeng, nggak bakal goyang deng-deng, nggak bakal meninggalkan agama dari 3 utusan tersebut. Pokoknya saya mah kokoh pasti, dan sampai akhir hayat saya bakal megang agama ini. Akhirnya
Itu kau masyarakat antu yang ngomong, ya Habibu, Habib, inna haulair rusul saduka. Ini semuanya utusan-utusan tuh yang mana ngajak kami untuk iman kepada Tuhannya, untuk iman kepada Isa Rasulnya. Saduka, sebenarnya itu utusan tersebut telah mencegah kamu wahai Habib andini abaika, dari agama nenek moyang kamu. Kamu udah terhalang oleh mereka. Mereka mencegah kamu untuk beribadah kepada agama nenek moyang kamu yang dulu. Bapak kamu, engkong kamu dulu ibadah nyembah kepada nenek moyang kamu, nyembah patung. Kenapa kamu ikut? Berarti kamu sudah tercegah oleh mereka. Pergi. Awas Habib, kudu balik kamu kepada agama-agama yang dipegang oleh nenek moyang kamu. Andini Rasul, tinggalin agama utusan tersebut, tinggalin. Awas, kalau kamu tidak balik ke agama nenek moyang kamu wahai Habib, naktuluka bi asadil adab, kami bakal bunuh kamu dengan amat sangat pedih. Diancam Pak Bu Habibun Najjar berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diancam sebab Habibun Najjar tadinya tokoh Antokia, kemudian seorang tokoh ternyata berpindah agama ke agama utusan Kanjeng Nabi Isa. Iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi Isa, itu nggak didemenin, malah dimusuhin. Bahkan kalau nggak balik bakal diancam, dibunuh oleh seluruh masyarakat Antokia. Makanya ini pun kita sebagai manusia ini kita kadang bener ada di bener, tapi kadang salah di bener-bener. Artinya kadang di dalam pemimpinan pemerintahan, kemudian dalam masyarakat, kadang kalau kita di bener ini sulit untuk berpegangnya, megang kebenaran itu. Misalnya udah ada kebiasaan, misalnya semacam pemerintahan, contoh ini contoh, misalnya pemerintah itu sogok menyogok udah biasa dalam birokrasi. Eta kan hukumnya haram, juga menyogok kan haram. Dalam birokrasi ini bagi pelaku ini mah, tapi nggak semuanya begitu. Nah, kemudian ada orang bener dalam pemerintahan tersebut, itu bakal dibuat nggak nyaman. Nih kita bagi-bagi semua kumpul rapat, ada apa nih Pak, ini alhamdulillah kita dapat jatah tuh untuk ini apa namanya, untuk proyek kita ini kita udah dapat uang DP sekian. Terus kita bakal dapat dari sana dan sini, ya kita bagi-bagi ya, bagi-bagi ini mah, jangan sampai kagak ini mah, biar semuanya pada ngerasain api neraka. Cuma nggak ngomong api nerakanya enggak, biar semuanya pada ngerasain ya. Sering berapa ya? Kalau yang doyan mah udah girang, banyak tebal juga tuh. Bahkan temennya mah tebak-tebakan, ayo kalau bener tebakannya pokoknya buat traktir mie ayam tuh, udah sampai gambling begitu. Goceng apa ceban? Kayaknya ceban. Goceng apa ceban? Kayaknya goceng. Kalau ceban lu nanti bayar ke gua, nanti yang goceng buat gua, ayo. Oke, buat goceng, kedua ceban, kita taruhan di mana ceban berarti goceng buat gua. Udah taruhan tak tolol kan, anak buahnya. Bener dibagi siringnya man. Kemudian ada di situ nggak terima, Pak, punten Pak, saya mau bukan nggak terima ini mah, tolong buat yang lain aja. Ini mah enggak. Kenapa kamu nggak mau? Enggak Pak, ngeri. Ini mah duit halal, ini mah duit ini. Jadi ini proyek kita nggak bakal bisa berjalan kalau nggak ada ininya. Apanya ini? Ya ininya. Ini atas meja apa bawah meja? Ini duit di atas meja, tadinya dari bawah meja naik ke atas meja. Nyogok namanya. Oh iya, saya emang nolak. Itu besok ya temennya udah, kenapa nggak diambil belagu jasa? Bukan apa-apa, saya malah daripada udah saya mah sholat ngedul ditambah makan barangnya haram, tambah ngedul aja.
Ini begini lu masuk ke aparat pemerintah jadi wali lu ini begini. Waduh, besoknya gambar di kantor kita ada wali ditulis Wali Mudin. Udah gak nyaman dia masuk ini orang pada belah banget itu. Udah gak nyaman mulai. Ada asal ada lewat wali, oh wali mah gak doyan duit sowokan wali mah. Wali mah duit sowokan wali mah. Tadi gitu gengereh bae bakal aja. Makanya dalam apapun kalau ada orang jujur, eta musuhnya nggak ada, musuhnya nggak ada. Makanya kalau simpel ya, kalau kita baik yang memusuhin, berarti insya Allah kita bener. Kalau kitanya nggak punya musuh. Tapi kalau kita dimusuhin, ya emang kita juga punya musuh. Samanya itu mah, samanya itu. Makanya yang hebat mah adalah kita nggak punya musuh, tapi orang pada ngemusuhin kita. Itu yang hebat, bakal jadi wali. Jadi wali. Kita nggak punya musuh, pokoknya gua mah punya tetangga bukan musuh, kemudian depan punya semuanya saudara, gua mah nganggap kemudian tetangganya semuanya pada nganggap dia musuh, itu berarti orang tersebut jadi wali. Jadi wali. Jadi wali itu kebagi tiga nanti, ada wali umum, ada wali khos, ada wali khususul khos. Nah itu termasuk wali umumnya. Ini kita ngaji ini udah jadi wali sebenarnya. Wali ini sejam jadi wali. Jadi wali mah kerjaannya ibadah duduk tapakur ngaji zikir ke Allah. Wali eta wali. Ini kita semua ngajain apa? Ibadah kan, ngaji, baca sholawat, zikir, terus ingat kemati aja yang tua mah. Terus duduk ya Allah sih, tetepan bicara ilmu itu mah. Kemudian ibu-ibu pakai mukena, pakai jilbab, bapak-bapak pun pakai sarung, masalah rapi, pakai minyak wangi, zikir ke Allah, lempeng ke Allah. Jadi wali nih sekarang, wali. Nah, wali lah, wali tak. Pulang, tak. Masih bisa nggak mempertahankan kewaliannya? Ini yang sulit. Yang sulit tak. Makanya bicara ngaji mah sebenarnya mah asal mau kemana pun silakan, cuma mempertahankan hasil ngajinya itu bisa apa enggak sih gitu. Itu yang susah eta. Makanya kita mah terus bakal digoda. Nah digoda. Makanya ketika ada di bener ujian bakal luar biasa. Makanya orang itu ambil cara kebanyakan kesininya mah. Makanya ada orang yang jujur sekarang rada sulit sebenarnya. Bicara jujur, bicara hati ini mah, bicara hati kita. Gak perlu jauh-jauh, tanya awak kita, ini sih gua ada di jujur apa enggak, kemudian ada di benar apa enggak, terus ini sih gua termasuk orang yang pendengki apa enggak, ini sih gua termasuk orang yang suka ngusin orang apa enggak. Terus itu tanya ke awak, ternyata ada semua sifat itu, pendengki iya, ngemusin orang iya, terus gedek orang iya, sirik iya, udah berarti itu awak ini adalah bejat. Nah ketika bejat itu tinggal eling kita mah banyakin taubat udah ke Allah, taubatin udah. Bagaimana cara taubatnya? Taubatnya mah kalau kita punya salah terhadap orang mah kita datengin orang tersebut minta hampura. Kalau kita punya salah, punya dosa ke Allah, ninggalin ibadah berarti sholat puasa, berarti tinggal qadha. Kalau kita punya utang terhadap hakul adami berarti tinggal kita bayar utang. Segitu baik terus eta beresin. Makanya beresin hidup di dunia supaya ninggalnya enteng. Sebagaimana rumah yang kosong kalau udah ada barangnya digempurnya gampang. Coba kalau misalnya rumah banyak barang-barangnya, sebagaimana kita ninggal masih banyak dalam hati kita nih barang kotor segala macam, atuh ketika sekaratnya juga susah bukan main. Bicara ngomong la ilaha illallah ketika kita meninggal dunia bisa gampang atau berat ngucapinnya tergantung lalakon. Ini kita bikin lalakon supaya ketika meninggal supaya bisa ngucap la ilaha illallah. Itu kan kita pengennya begitu, ninggal bisa ngucap Allah, ninggal bisa ngucap la ilaha illallah. Nah ini kan sulit. Caranya bagaimana? Menjaga nikmat iman Islam tersebut dengan cara bagaimana? Dengan cara selalu ingat ke Allah. Di antaranya mana? Sholat itu ngingetin kita ke Allah. Mana lagi? Dosa kita ingat dosa, ngingetin kembali kita ke Allah. Dan ngaji pun merupakan bagian daripada kita untuk ingat kepada Allah. Makanya hidayah itu hidayah. Ada orang dapat hidayah iman Islam baik sudah cakep.
udah dapet hidayah iman Islam, udah cakep. Mana contoh? Ada orang udah ngucap kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sorga jaminannya, sorga jaminannya. Awas, bicara jaminannya sorga, tapi lelakonnya ternyata nggak sholat, lelakonnya nggak puasa, tapi dia iman ke Allah, iman ke Rasulullah, tetap sorga jaminannya, tetap sorga jaminannya. Enggak sholatnya, enggak puasanya, enggak ngajinya, itu jadi siksa. Jadi siksa. Makanya kalau kita punya dosa, pengen selamat dari dosa, gampang sebenarnya. Nih, kita lalakon hidup 60 tahun misal, kemudian pas usia 60 mau ngaji, berarti kan itu selama 60 kita belepotan dosa. Nah, cara tobatnya bagaimana? 60 tahun berarti ngingetin lalakon selama 60 tahun, kan susah ya tak? Nah, Kanjeng Nabi ngasih cara gampang sederhana. Kalau pengen nebus dosa lalakon 60 tahun, lalakon ibadah ini mah, lalakon ibadah. Kenapa? Ninggalin sholat misalnya, ninggalin puasa misalnya, itu ninggalinnya lalakon. Nah, itu jadi dosa. Nah, ketika dosa tersebut 60 tahun, 60 usia 61-nya mau ngaji, tah ngajinya itu bakal bisa ngahapus dosa selama 60 tahun itu. Kalau ngajinya terus sampai ninggal. Kayak sekarang nih kita ngaji, ini ngaji kita ngiparatan dosa kita yang setahun yang lalu ngiparatan dosa setahun yang lalunya lagi, yang setahun lagi, setahun terus sampai kita mulai balik. Jadi kita ngaji begini dong nih. Ini dosa kita nih keterajang semuanya. Kalau bahasa hapusan, penghapus itu apa? Penghapus itu kalau kita nulis huruf dari A sampai Z, panjang pendek kata huruf, terus disuruh dihapus. Nah, hapus itu dari kanan apa dari kiri? Ngapus dari kanan apa dari kiri? Ngapus mah semua dari kiri. Dari mana? Kalau ngapus dari kanan, belempit itu buku. Yo, nggak jadi. Kata temen, tolol lu mah. Itu dari kiri ke kanan, sebab ini jepetanan di sebelah kiri. Betul. Artinya begini. Sebenarnya mah huruf itu dari A sampai Z. Itu lalakon, maaf. Bicara lalakon. Nah, sekarang bicara ngehapus. Ini sekarang kita ngaji. Ini gampang mahaminnya nih supaya kita ada di hidayah ngaji. Ada hidayah iman, ada hidayah ngaji. Beda ya, Pak. Hidayah ngaji itu orang mau ngaji itu dapat hidayah. Hidayah disebut hidayah ngaji. Awas, enggak semua orang dapat hidayah ngaji. Enggak semua orang. Sebagaimana hidayah iman. Hidayah iman, ngucap iman ke Allah, iman ke Rasul, itu hidayah iman namanya. Nah, setelah iman ada lagi hidayah apa? Hidayah sholat, itu hidayah. Sebab ada orang Islam nggak sholat, ada nggak? Berarti nggak dapat hidayah sholat. Kemudian ada yang sholat tapi puasa kagak, berarti nggak dapat hidayah puasa. Kemudian ada orang sholat kagak, puasa kagak, tapi dia mah dapat hidayah ketika malam takbir hari raya Idul Fitri. Besoknya bawa sejadah, kemudian gelar sejadahnya di depan mimbar, lewat ke depan dikit. Ya Allah, eta dapat hidayah sholat sunnah doang berarti setahun sekali. Nah, hidayah yang paling hebat dari semua itu hidayah sebenarnya hidayah ngaji. Hidayah ngaji, sebab hidayah ngaji mah nanti bakal narik-narik hidayah sholat, hidayah puasa, hidayah sedekah, dan seluruh amaliyah-amaliyah yang lain itu bakal ketarik dengan sababiyah ngaji. Udah ngaji doang. Nah, terus ngaji itu, kita sekarang ngaji itu Pak, ngaji itu nojos, itu lakon kesalahan kita yang panjang itu. Ini sekarang nih kita ngaji, ngaji itu kesalahan kita yang kemarin sampai minggu yang kemarin, malam Kamis kemarin ngaji nggak?
ngaji, eta seminggu red kehapus dengan ngajinya sekarang. Besok kan nggak ngaji, lakon dosa lagi aja kan, lakon dosa terus, lakon dosa dilakonan, pas besok lagi andai kata ini mati malam kemis ngaji malam kemis ngaji lagi, kehapus lagi. Terus sampai meninggal dunia ada di ngaji, punya dosa nggak? Enggak punya dosa. Makanya kangen Nabi pernah memberikan kabar gembira. Mungkin saya pernah nyampein, di mana ada orang duduk di majlis talim, di majlis ilmu, walaupun ngaji nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak bawa catatan, cuma bawa tangan doang, dua sebelah tangan, kemudian bawa kantong diisi kue. Padahal nggak bawa kue, misal ini mah. Tah duduk doang, kemudian duduk ngajinya juga bari ngaleho, bari ngacai, terus plek. Hari ngajinya mah mulainya ikut baca sholawat mah sekali, orang-orang lima sekali. Kemudian pada saat doa juga orang-orang amin, dia mah dari pertama mulai doa, dia mah pas udah walhamdulillahirabbil alamin amin dia mah. Terakhir eta katakannya Nabi masih lebih baik daripada ada orang juntrung ibadah selama 60 tahun tak sitina sana 60 tahun yang mana siangnya ibadah, malamnya juga ibadah, dan dia tidak maksiat kepada Allah torfatain sedikit pun, tetap masih utaman yang ngaji. Ini andai kata ini ada orang ibadah malamnya tahajud, terus siangnya puasa, terus sama orang nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat, hebat nggak itu selama 60 tahun pahalanya? Gede nggak itu? Dibanding sama yang ngaji 1 jam masih gedean pahala yang ngaji 1 jam. Allah, masih embung juga mau ngaji, masih embung juga ngaji. Tak etak bicara ngomong begitu, itu bukan wewenang kita. Kan kudunya mah kita mikir, jo berarti atuh ngaji berarti luar biasa. Itu omongan kita, pikiran kita, tapi itu adanya di hidayah, Pak. Kalau Allah nggak kasih hidayah, itu ngaji nggak bakal sampai walaupun rumahnya di pinggir mata. Kalau nggak ada hidayah ngaji, berarti orang yang ngaji dapat hidayah ngaji luar biasa, berarti Allah bakal nyelamatin hambanya tersebut, di mana dia punya dosa bakal diselamatin daripada siksa. Ya Allah, luar biasa. Makanya ketika kita ditakdirkan oleh Allah, dinasibkan, diberikan ilmu, kemudian bisa ngajar ilmu, ngajarin ngaji, niatin niat ngaji, ngajar ngajinya sampai meninggal dunia. Andai kata kita dinasibkan tidak punya ilmu, berarti kita mah nuntut ilmu, berarti mau ngaji, dan niatin nasib kita mah bukan ahli ilmu, berarti kita nuntut ilmu, berarti mau ngaji mencari ilmu, dan mau mencari ilmu itu niatin sampai mati. Ketika ada orang punya ilmu dinasibkin bisa ngajar ngaji sampai mati, dia pahalanya gede luar biasa, punya ilmu manfaat. Kemudian ada orang nggak punya ilmu, ngan dia mengaji juntrung baik, diniatin pokoknya saya mah emang bodoh walakah hejo, saya emang nggak bisa ilmu, bisa ibadah segala macem, ngan saya mah niat mulai saat ini sampai meninggal dunia saya emang nggak bakal ketinggalan ngaji. Itu nanti Pak derajatnya sama dengan orang yang punya ilmu, yang ngambilin ilmunya ketika di dunia. Ada ulama ngajarin ilmu sampai meninggal dunia, hebat. Terus ada orang ngaji sampai meninggal dunia, itu nanti derajatnya ngerendeng sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa sama? Kan dia mah kiai ngajar ngaji, pendiam mah cuma ngaji doang, nuntut ilmu. Kok bisa sama nanti akhirat? Sebab yang jadi masalahnya bukan bicara ngajinya atau ngajar ngajinya, tapi adalah yang dituntutnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, karena lu ngajar ngaji karena gua, dan lu nuntut ilmu, Allah nuntut ilmunya, ilmu gua, berarti lu ngajar karena ilmu gua, lu nuntut ilmu karena ilmu gua, berarti gua yang punya ilmu, kata Allah. Oleh karena itu kalian aku kasih derajat yang sama untuk masuk surganya Allah, surga aku, kata Allah. Akhirnya direngket itu bareng, sehingga bahasanya murid dengan guru bakal di dalam satu payung. Etalah kita sering ngedoa,
wa hasuna ulaika rafiqo. Siapa sebaik-baik teman itu? Teman baik itu adalah tuh kita berteman dengan orang yang ahli ilmu, orang yang ahli majlis, orang-orang yang soleh. Itulah wa hasuna ulaika rafiqo. Eta kalau sudah bisa begitu, kita kumpul dengan orang yang ahli ilmu yang ngaji, zalikal fadlu minallah. Itu adalah fadl keutamaan dari Allah. Allah kasih karunia hidayah mau ngaji, itu menjadi bentuk karunia yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang ditentukan. Zalikal fadlu minallah alimah. Tah eta doang tah. Makanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman serta Islam, ditetapkan hidayah taufik untuk ibadah kepada Allah, dan senantiasa ditetapkan hidayah untuk menuntut ilmu Allah sampai akhir hayat kita, dan kita semuanya, anak kita, keluarga kita, keturunan kita dijadikan anak-anak yang ahli ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, menjadi anak yang soleh dan soleha, ahli ilmu, dan menjadi orang-orang yang berguna bagi agama manusia dan bangsa. Dan kita semuanya mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan ditetapkan iman Islam kita, dan kita semuanya kembali membawa iman Islam husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal ya Karim. Jadi Habibun Najjar setelah diancam oleh kaum Antioquia, oleh masyarakatnya, apakah balik lagi ke agama nenek moyangnya? Qala Habib jawaban lahum inni idalla fi dhalalim mubin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ardi akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim as-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu kafa billahi alima. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.